wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Lina ya. Sudah lama kita tidak bersua melalui YouTube. Oke anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang adab menghormati orang tua dan menghormati guru. Oke, kita simak ya video dan gambar berikut ini. Nah, anak-anak, dari gambar yang kalian lihat ini adalah salah satu contoh kita menghormati orang tua. Nah, terkadang rasanya orang tua tidak mengerti kita, dan ini seringnya mengarah pada hubungan yang merenggang antara orang tua dan anak. Meski demikian, penting adanya untuk tetap bersikap hormat kepada mereka, karena bagaimanapun mereka adalah orang tua yang kalian miliki. Dan jika ingin hubungan lebih baik dengan orang tua, kalian harus berusaha untuk tetap membantu. Bagaimana kalian membantu orang tua, mengevaluasi anggapan dan tindakan kalian terhadap orang tua. Nah, karena taat dan patuh kepada orang tua itu termasuk birrul walidain. Nah, hukumnya taat dan patuh kepada orang tua adalah wajib menurut ulama, karena kewajiban berbakti kepada orang tua itu didasarkan pada ayat Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi fa'budullaha wa la tusyriku bih syai'a wa bir walidain ihsana. Jadi sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu dan bapak. Dan dalam sebuah hadis juga disebutkan ketika itu Rasulullah ditanya oleh sahabat, Rasulullah, siapakah yang harus saya hormati? Rasulullah menjawab, ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Kemudian selanjutnya adalah bapak. Nah, ibu itu disebutkan 3 kali oleh Rasulullah. Nah, di sini letaknya pentingnya sekali menghormati dan mengasihi orang tua kita. Ada juga hadis yang mengatakan ridallahu fi ridha walidain wa sahatu ridallahu fi ridha walidain wa sahatullahi fi suhatil walidain. Artinya keridhaan Allah itu tergantung pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Nah, di sini jelas sekali bahwa jika orang tua itu kita ridho terhadap apapun kepada kita, insya Allah Allah juga akan ridho. Sebaliknya, jika orang tua kita tidak ridho dengan apa yang kita lakukan, kita otomatis mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu ya anak-anak. Dan adab kepada orang tua. Pertama, jika orang tua masih hidup, 1, harus mentaati selama mereka tidak mendurhakai Allah. Berbakti, merendahkan diri di hadapan orang tua. 3, berbicara dengan lemah lembut di hadapan mereka. Jangan ucapkan membantah, meninggikan suara. Itu tidak boleh. 4, meminta izin ketika bepergian. Nah, ini yang paling penting itu adalah ini. Kalian harus izin, meskipun sudah besar pun harus izin kepada orang tua ketika kalian mau bepergian. 5, membuat keduanya ridho dengan perbuatan baik kepada orang-orang yang mereka cintai. Jadi, kalian juga harus memuliakan orang-orang yang dimuliakan orang tua kalian. Contohnya teman-temannya, kerabatnya, ulama-ulama yang mereka hormati, seperti itu. Kemudian memenuhi sumpah kedua orang tua atau tidak menyebabkan mereka dicela orang lain. Jadi intinya kalian harus menjaga nama baik orang tua kalian. Dan yang terakhir adalah mendahulukan berbakti kepada ibu daripada ayah. Ya, tadi yang Bu Lina sebutkan dalam hadis tadi ya. Kemudian hak-haknya orang tua setelah meninggal. Nah, ini yang paling penting. Ketika orang tua kalian sudah meninggal, apa yang harus dilakukan? 1 adalah memandikan
mengafani, menyolatkan dan menguburkan itu wajib pada anaknya. Bu, kalau jauh bagaimana? Ya harus pulang. Karena itu merupakan hak-hak orang tua kepada anaknya ketika sudah meninggal. 2. Melaksanakan wasiatnya. Nah, wasiat tentunya yang tidak melanggar ketentuan agama. Kemudian nomor 3, memohon ampun serta mendoakan untuk kedua orang tua. Ini wajib. Ya. Kemudian menunaikan janji atau tanggungan orang tua. 5. Memuliakan teman kedua orang tua. Dan yang terakhir adalah menyambung tali silaturahim dengan kerabat ibu dan ayah. Nah, itu tadi adalah hak-hak atau adab terhadap orang tua yang semestinya kita lakukan sebagai seorang anak. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi hormat dan patuh kepada guru. Berbakti kepada guru dan berbuat baik kepada beliau itu merupakan kewajiban seorang murid. Seorang guru yang membentuk perilaku dan karakter muridnya menjadi lebih baik. Guru mempunyai tanggung jawab besar terhadap seorang murid. Guru adalah orang yang mengerti tentang hal yang baik dan buruk, yang mempunyai perilaku terpuji. Guru adalah orang tua di sekolah, di mana orang tua itu wajib dipatuhi dan berbakti kepadanya. Terkadang, seorang murid itu lupa untuk menghormati gurunya karena kurangnya pengetahuan mereka tentang mulianya seorang guru. Ada juga murid yang hanya menghormati gurunya di saat di sekolah saja. Padahal dimanapun dan sampai kapanpun, seorang murid wajib menghormati dan berbakti kepada guru. Apabila sampai menyakiti hati seorang guru, itu adalah sesuatu perbuatan yang sama sekali tidak menghargai guru dan sangat dibenci oleh Allah. Dan era sekarang, banyak sekali murid yang tidak tahu bagaimana caranya berbakti dan menghormati gurunya. Nah, bagaimana caranya berbakti dan memuliakan guru? Seperti yang hadis katakan, seperti wakirru menta'allamuna minhul ilm. Muliakanlah orang-orang yang telah memberikan pelajaran atau ilmu kepadamu. Berikut beberapa cara untuk menghormati guru. Pertama, selalu ucapkan salam ketika berjumpa dengan guru. Ucapkan salam dengan baik, dengan sopan, dimanapun berada ketika bertemu dengan guru. Yang kedua, mentaati perintah guru. Nah, ini kewajiban bagi seluruh peserta didik. Jika ingin mendapatkan ilmu yang barokah, maka apa yang diperintahkan oleh guru harus dilaksanakan. Selama apa yang diperintahkan tidak untuk bermaksiat. Kita harus ikhlas mengerjakan apa yang diperintahkan. Kemudian, nomor 3, bersikap lemah lembut. Kita harus memandang guru dengan perasaan penuh hormat dan takzim atau kemuliaan, serta mempercayai kesempurnaan ilmunya. Kemudian nomor 4, meminta doa, saran, dan petunjuk. Nah, ketika seorang murid meminta saran dan petunjuk kepada gurunya saat kesusahan atau mendapatkan kebahagiaan, maka guru akan merasa bahwa itu dia dihormati atau dianggap oleh muridnya. Untuk doa, tanpa meminta untuk mendoakan muridnya, pasti seorang guru akan mendoakan. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kita meminta untuk didoakan, karena doa guru itu pasti insya Allah dijabahi oleh Allah. Nah, doa orang tua dan doa guru itu sama saja, seperti sabda Rasulullah yang artinya 3 orang yang pasti doanya dikabulkan. Pertama adalah orang yang teraniaya, seorang musyafir, dan doa orang tua terhadap anaknya. Nah, guru itu termasuk juga orang tua kepada anaknya. Selanjutnya, senantiasa berkhidmat untuk guru dengan mengharapkan pahala serta kemuliaan di sisi Allah. Kemudian yang terakhir adalah selalu berterima kasih terhadap guru. Karena apa? Ilmu yang diberikan oleh guru kepada murid adalah sesuatu yang sangat berharga.
Karena dengan ilmu yang bermanfaat mampu mengubah seorang murid menjadi orang yang lebih baik lagi. Kemudian mempunyai akhlakul karimah, serta guru memberikan ilmu pengetahuan yang membawa kesuksesan untuk muridnya. Tidak ada seorang murid atau seseorang itu sukses tanpa kehadiran seorang guru dan orang tua. Jadi, di sini adalah kewajiban kalian untuk menghormati orang tua yang sudah melahirkan kalian dan juga menghormati dan patuh kepada guru yang mengajari kalian adalah wajib. Nah, anak-anak, demikian penjelasan dari Bu Lina tadi. Tugas yang harus kalian kerjakan adalah satu, bagaimana membalas jasa-jasa orang tua ketika sudah tiada. Kemudian yang kedua adalah sikap-sikap apa yang harus kita hindari kepada guru. Nah, silahkan isi jawaban kalian di kolom komentar, tulis nama, nomor absen, dan kelas. Oke? Nah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang berakhlak mulia, yang selalu tawaduk kepada gurunya, ya anak-anak yang meraih ridho orang tua dan guru, dan kelak akan menjadi anak-anak yang sukses. Amin Allahumma amin. Demikian dari Bu Lina. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.